Menteri Agama Yakut Kholil Koumas mencopot 4 jabatan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat atau Dirjen Bimas di lingkungan Kementerian Agama. 4 dirjen yang dicopot Menteri Agama yakni Dirjen Bimas Kristen Profesor Thomas Penturi, Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko Seto, Dirjen Bimas Buddha Kalyadi dan Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro. Selain mencopot 4 dirjen, Menteri Agama juga mencopot 1 Inspektorat Jenderal dan 1 Kepala Balitbang di Kementerian Agama. Keenamnya dimutasi ke jabatan fungsional pertanggal 6 Desember tahun 2021. Salah satu dirjen yang dicopot yaitu Dirjen Bimas Kristen Thomas Penturi menyampaikan sikapnya. Menurut Thomas Penturi, dia akan menempuh jalur hukum dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) terkait prosedur pengusulan pemberhentian dari jabatan Dirjen Bimas Kristen oleh Menteri Agama Yakut Kholil Koumas. Tak hanya ke PT-UN, Thomas Penturi juga berencana mengadukan pencopotan tersebut pihak Komisi Aparatur Sipil Negara. Ia ingin meminta kejelasan dari Menteri Agama alasan yang jelas terkait pencopotan dirinya sebagai Dirjen Bimas Kristen. Menurut Thomas, secara mekanisme prosedur, Menteri Agama Yakut mestinya memanggilnya terlebih dulu dan mengutarakan argumentasinya sebelum memutuskan untuk mencopot. Lebih jauh Thomas Penturi membeberkan kepada Kristen TV channel YouTube tentang ihwal pencopotan 4 Dirjen Bimas, Irjen dan Kepala Balitbang tersebut di kantor Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Kamis, tanggal 23 Desember tahun 2021. Berikut petikan wawancaranya. Sebetulnya, mungkin kalau secara internal kita melihat itu agak mendadak juga gitu ya. Saya tidak tahu di luar sana apakah sudah ada desas-desus. Tapi yang pasti itu tanggal 20 Desember kami baru menerima pemberitahuan ada SK pemberhentian oleh Presiden. Walaupun SK itu kan terhitung ditandatangani tanggal 6 Desember. Jadi ada jeda yang begitu panjang. Tapi bagi saya tidak mau ingin masuk ke apa jeda itu ya. Tapi yang pasti itu ada SK pemberhentian oleh Presiden. Nah, yang kemudian menurut kami SK itu dibuat oleh Presiden atas pengusulan Menteri Agama. Pengusulan Menteri Agama harus berdasarkan pada data-data, fakta, macam-macam lah, atau argumentasi yang jelas sehingga seseorang pejabat tinggi itu bisa diberhentikan. Ini yang sebetulnya jadi pertanyaan. Tidak hanya kami yang itu, tapi juga kan publik seperti tadi Mas Dedi bilang, ini ada apa gitu loh. Kami kan juga nggak tahu ada apa ini, karena tiba-tiba kan diberhentikan, tidak ada panggilan oleh menteri. Ini loh kamu punya kesalahan, makanya minta maaf kami mau ganti, gitu. Ya kan harusnya begitu. Kalau alasan yang dibuat kementerian melalui sekjen bahwa itu mutasi rotasi dan itu biasa terjadi dalam satu organisasi kementerian lembaga, ya saya kira itu benar bahwa rotasi-mutasi, promosi dan sebagainya itu biasa saja dalam organisasi. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa itu benar yang disebutkan rotasi-mutasi? Enggak. Saya misalkan sebagai seorang dosen yang kemudian mengikuti bidding dan sampai di posisi eselon 1, kalau kemudian diberhentikan, itu otomatis saya balik sebagai dosen dalam jabatan fungsional. Tapi kan nggak ada jabatan struktural eselon itu lagi yang melekat. Itu artinya diberhentikan, bukan dimutasi. Nah, saya mungkin tidak terlalu ekstrim, tapi ekstrimnya misalkan Dirjen Buddha, beliau pejabat eselon 1 yang berkarya dari bawah. Sekarang kalau misalkan beliau itu diberhentikan dari jabatan eselon 1, otomatis beliau dipensiunkan. Kan?
karena beliau umurnya mungkin 58, mendekati 58. Ya itu dampak dari pemberhentian. Kalau benar mutasi kan harus ditempatkan di mana dalam jabatan yang sama, dan beliau tidak pensiun kan. Kalau pensiun artinya akan diberhentikan. Diberhentikan dalam jabatan dan diberhentikan dalam fungsi sebagai ASN. Tugas beliau. Jadi nggak benar itu yang disampaikan. Saya ulangi ke Mas Dedi, kita orang Kristen, saya Dirjen Bimas Kristen. Kita semua tahu bahwa jabatan itu amanah. Amanah itu harus dikerjakan dengan baik. Dan kemudian amanah itu kan harus dipertanggungjawabkan. Saya harus bertanggung jawab, tidak hanya kepada pemerintah yang memberi amanah itu, tapi kepada publik, kepada terutama masyarakat umat Kristen di Indonesia. Nah, kalau modelnya seperti ini, tiba-tiba tanpa alasan, ya bisa saja umat Kristen di Indonesia bilang, loh, ini dirjennya kenapa diberhentikan? Mungkin dia korupsi. Nah, ini kan soal nilai saya di mata publik umat, kan harus menteri menjelaskan. Nanti akan diganti lagi Kristen, bukan soal Kristennya, tapi soal saya sebagai pribadi, juga ada keluarga saya, ada wilayah saya, yang tentu akan bertanya kenapa Anda diberhentikan, apakah Anda kinerjanya buruk. Saya nggak tahu kalau Pak Menteri menggunakan ukuran kinerja. Kalau menggunakan ukuran kinerja, misalkan dari perspektif serapan anggaran, itu biasa dipakai, di samping itu ada indikator lain. Kemarin per Senin 20 dan di Onspan 19 Desember, serapan anggaran Direktorat Jenderal Kementerian Bimas Kristen itu 98,24%. Kan sangat tinggi kan? Relatif dengan serapan anggaran Kementerian Agama yang masih di sekitar 95. Itu kalau kita bicara kinerja. Jadi saya kira itu yang paling pokok. Sehingga kembali lagi saya ingin menegaskan bahwa bukan soal jabatan. Sekali lagi kita memahami jabatan itu adalah amanat yang Tuhan titipkan untuk kita, saya sebagai pribadi, dan saya harus bertanggung jawabkan. Nah, kalau kemudian dicopot, itu kan nilai saya, harga diri saya, itu kan rasanya kan dipermalukan. Saya tidak bisa menerima itu. Jadi yang saya perjuangkan itu kan soal nilai. Baik saya maupun nilai-nilai baik yang sudah saya tanamkan di kementerian melalui Direktorat Jenderal. Ya saya juga ingin nilai itu juga dipertahankan, dikerjakan dengan baik oleh menteri dalam proses seperti ini kan. Kan harus ada nilai baik. Tidak eksplisit tertuang dalam rumusan peraturan perundang-undangan, tapi kan ada etika, ada moral yang melandasi semua tugas-tugas ASN, baik yang menjabat maupun yang tidak. Tapi kalau kemudian ini dilanggar begitu saja, ya ini kan soal etika, soal moral. Saya juga harus mempertahankan nilai itu di masyarakat, di umat saya, di wilayah saya. Kemarin ada kelompok masyarakat Maluku yang ngotot dan demo di istana berkaitan dengan pencopotan 6, tapi yang mungkin saya, karena saya dianggap representasi dari masyarakat Maluku. Ya mungkin saya satu-satunya, mungkin ada teman lain, tapi dalam struktur kelembagaan pemerintah, kementerian, kan saya pejabat eselon 1 dan hanya satu mungkin. Jadi kalau saya diberhentikan, ya paling tidak itu teman-teman kan pada merasa ada apa, dan saya sampaikan
Saya rasa tidak ada apa-apa. Nah itu yang diperjuangkan. Bukan jabatannya, tapi harkat, martabat, nilai. Itu yang saya kira menjadi dasar kita keberatan. Berharap Pak Menteri Agama, Sekjen Kementerian Agama bisa menjelaskan. Ya ada gitu mekanisme itu kan. Mekanisme pemberhentian itu ada aturannya, tentu didasarkan pada evaluasi terhadap kinerja, kompetensi dan sebagainya oleh pejabat di atas menteri atau kalau memang tidak kompeten lagi, tidak berkinerja baik lagi, memiliki integritas yang buruk, ya bisa saja diusulkan untuk diberhentikan. Nah, prosesnya juga kan tidak tiba-tiba gitu. Paling tidak berkonsultasi dengan KASN. Nah, KASN itu kan seperti itu tugasnya memberi masukan, arahan, bahwa ini sudah benar, baik, sehingga setiap keputusan pejabat tata usaha negara kemudian tidak dilawan atau tidak dikomplain. Tadi ya, misalnya ada yang mengajukan ke Presiden. Nah ini kan marwah pejabat tata usaha negara itu, pejabat pembinaan kepegawaian kalau Pak Presiden kan tidak jatuh kalau orang menggugat. Yang ini udah benar keputusan Presiden. Makanya kami meminta sebenarnya Presiden untuk mengevaluasi Menteri Agama. Jangan menggunakan kesewenang-wenangan. Intinya itu, sekali lagi tidak dalam kerangka ingin jabatan itu kembali karena sudah selesai kan. Ada yang bilang kalau selesai itu harus finishing well, mengakhiri dengan baik. Ya saya juga berharap saya bisa mengakhiri walaupun di tengah ini juga akhir kan, diberhentikan akhir. Tapi well kan gitu. Well-nya itu apa? Well-nya adalah nilai yang saya berikan. Nilai yang value yang saya berikan. Paling tidak nilai itu kan menjadi legacy kan bagi Direktorat Jenderal, bagi Kementerian supaya model pemberhentian pejabat paling tidak mengikuti norma, aturan, prosedur yang berlaku. Jangan sewenang-wenang begitu saja. Secara bersama 6 pejabat yang diberhentikan itu akan mengajukan gugatan petun yang secara substantif adalah melihat prosedur dan mekanisme pengusulan pemberhentian. Lebih pada melihat atau ya tadi prosedur dan mekanisme usulan pemberhentian. Kan Presiden tinggal tanda tangan kan atas pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Menteri. Nah, apa pertimbangan Menteri itu yang menurut kami tidak clear dan prosedurnya tidak clear itu yang tadi kan harusnya dipanggil. Walaupun ada itu kan nggak perlu dipanggil, diberhenti. Loh, ini pejabat eselon 1. Kalau ASN biasa atau staf khusus ya diberhentikan ya nggak apa-apa, besok panggil lagi yang lain. Ini pejabat eselon 1 yang tentu menduduki jabatan itu kan dengan proses bidding yang panjang. Kalau tiba-tiba diberhentikan, ya sekali lagi dengan jabatan amanah. Tapi kan ada mekanismenya. Ini sebetulnya nilai atau value yang ingin kita tebarkan kepada saya hari Kamis lalu masih bersama beliau membuka acara dengan beliau mulai perayaan Hari Agama Bakti, dan saya sampaikan ke beliau bahwa nanti siangnya ada penyerahan bantuan dari Persekutuan Gereja Tionghoa Indonesia
2 miliar. Memang nggak banyak loh. Tapi bagi saya penting adalah kepercayaan. Kan waktu itu para wartawan tanya, biasanya kan pemerintah yang bagi kepada gereja. Oh sekarang gereja yang kasih kepada pemerintah. Bukan, gereja bukan memberi kepada pemerintah. Gereja memberikan kepada umat masyarakat Indonesia. Itu mereka sama. Cuma pemberiannya melalui Direktorat Jenderal. Nah, kenapa melalui Direktorat Jenderal? Itu kan yang jadi pertanyaan kan. Mereka kan bisa bagi sendiri bantuan itu. Pertanyaannya kenapa mereka melalui Direktorat Jenderal? Bagi saya itu kan kepercayaan. Mereka masih percaya, bahkan mungkin tumbuh kepercayaan. Selama ini kan Kementerian Agama terasnya hampir-hampir hilang. Kristen, tidak hanya Kristen, Islam, semua. Ada yang bilang, wah itu kan kementerian salah. Iya kan? Jadi saya bilang, ya saya secara pribadi kan mungkin tetap dipercaya itu. Orang mau bawa uang 2 miliar. Pak tolong didistribusikan. Tidak hanya kepada umat Kristen, kepada semua. Terima kasih sekali. Tapi yang paling pokok, terima kasih karena kepercayaan itu. Jadi saya juga mendapat trust dari gereja dan masyarakat. Artinya saya berusaha untuk memperbaiki citra kementerian ini melalui Direktorat Jenderal. Jadi kalau tiba-tiba saya diberhentikan tanpa alasan, kan umat di sana kan bilang saya pasti punya kasus dong. Itu masalahnya di situ. Kalau saya punya kasus ya saya tidak punya integritas. Tidak ada value kekristenan yang melekat di saya. Itu yang sebenarnya kita lawankan gitu. Alasan mutasi, alasan pencopotan itu untuk perbaikan, kebugaran. Kan harusnya langsung saja ditetapkan dirjen baru kan. Karena PLT itu kan juga tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru. Karena tidak punya kewenangan untuk hal-hal tertentu. Ya mungkin tidak lama lah kalau orang itu nggak lama itu. Ya tapi untuk menjaga kontinuitas itu, kenapa saya nggak dikasih tahu silakan lakukan proses bidding baru? Kan apa kan saya masih tetap sehingga dapat orang baru saya terima. Kalau PLT, ya PLT kan nggak bisa juga melakukan apa, nggak tahu lagi proses panjang pengumuman segala. Kan 6 PLT-nya. Apa kinerja kementerian nggak turun karena PLT? Ini cara berpikir yang menurut saya tidak rasional gitu ya. Ya kalau targetnya memberhentikan kami ya nggak apa-apa, tapi kan harus ada alasan intinya itu, sehingga saya bisa bertanggung jawab secara pribadi kepada keluarga dan kepada umat masyarakat Kristen di Indonesia, gereja-gereja, lembaga-lembaga pendidikan, kan harus bertanggung jawab. Kira-kira